hadapi, Engkau tetap buka jalan buat kami. Terima kasih buat semua yang hari ini kami sudah dengar. Teruskan rencanamu Tuhan. Engkau pasti buat jalan. Engkau pasti membuat perkara yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Saudara percaya Dia akan tetap membuka jalan saat tiada jalan. Amin. Ya, saudara saya tadi di dalam perjalanan dengerin dari awal sampai Bevi selesai khotbah. Dan saya mengucap syukur karena saya melihat Bevis memang itu anak ajaib. Ya. Tidak pernah ngomong, saya nggak tahu tuh Nesa sebagai istrinya itu kalau di rumah cerewet atau gimana saya nggak tahu. Tapi itu anak selalu kalau ditanya Bev, baik Bev, hehehe baik. Ya. Dan anaknya memang ajaib, selalu ajaib. Dan saya mengucap syukur cucunya Pak Yusak dipakai Tuhan luar biasa. Dan saya percaya Ibu Lani juga seorang dapat dikatakan merangkap semuanya. Jadi mama, jadi papa, jadi bendahara yang baik, jadi suster, semuanya ya, multi talents. Dan saya bersyukur karena mendapatkan multi talent yang luar biasa ya. Dan hari ini saya juga akan sampaikan sesuatu kepada saudara. Bentar ya. Karena apa yang dialami oleh Bevis ya, apa yang dialami oleh Lani tadi itu sama saja. Saya pun mengalami saudara. Dan Lani tadi katakan selama ada ketenangan itu Tuhan selalu buka jalan. Ya. Saudara tahu Tuhan izinkan kami sekeluarga pergi jalan-jalan ceritanya ya. Nah kita sudah jalan-jalan semua sudah direncanakan rapi. Pergi tanggal berapa, pulang tanggal berapa, semua sudah ditata dengan rapi ya. Semua sudah oke, semua sudah berjalan dengan baik. Kita sudah rencana hari Sabtu pulang. Sudah sampai di bandara, kita sudah antri sampai di meja tempat kita masukkan bagasi, ditanya PCR-nya mana? Kita kaget. Loh, kok pakai PCR? Gitu. Nah, saya dulunya nggak tahu. Saya bilang, sudah kamu urus saja, saya duduk. Anak-anak juga bilang, Mama nggak usah itu ngurusin. Mama duduk aja sama anak-anak. Jadi saya tuh duduk manis. Saya pikir-pikir kok lama banget gitu. Jadi saya tanya, diminta PCR mah, hah? Jadi bagaimana ini? Gitu. Tapi saya ya udahlah Tuhan. Terus Sofi ngomong, Mas bayang, ada terobosan. Saya tuh tenang aja, udahlah bagaimana nanti gitu. Saya doa terus doa, Tuhan Engkau tetap pegang kendali. Saya nggak ikut campur, saya nggak ikut di sana. Sofi sudah cukup panik ya, memberikan banyak alasan. Tapi tetap dikatakan ini nggak bisa, harus PCR. Dan waktunya untuk PCR di bandara tidak cukup karena pesawat sudah harus berangkat. Jadi bagaimana? Udah cari tiket. Saya bilang udah cari tiket baru aja. Cari tiket semua full book, udah ada. Sampai kapan? Saya bilang sampai hari Rabu. Wah mateng saya pikir saya hari Rabu ini Selasa mau ada kebaktian. Saya diam, saya cuma ngomong Tuhan, Engkau tetap pegang kendali. Saya bilang Tuhan, Engkau tetap pegang kendali. Saya tenang aja, nggak apa-apa. Cari tiket sana sini tidak ada. Di penerbangan semua full, adanya hari Rabu. Terus saya bilang, sudahlah kita doa, cari lagi.
Tuhan pegang kendali, Tuhan pasti melakukan perkara yang ajaib. Ada katanya hari Selasa, jam berapa? Jam 12, waduh udahlah daripada enggak ada, sudah beli aja untuk hari Selasa. Terus bagaimana mah? Ya sudah, terus gimana? Yang nginep lagi saya bilang, jadi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Gimana kalau ke Singapura? Ya coba cari tiket di Singapura, full book semuanya. Rencananya ke Singapura terus nanti terus langsung pulang. Siapa tahu dari Singapura ada flight yang lebih banyak daripada di Kuala Lumpur. Jadi akhirnya ya sudah kita serahkan sama Tuhan. Ya. Ternyata saudara, dengan kita stay di sana itu banyak Tuhan bicara dengan saya. Ya. Banyak saya tenang, saya istirahat, saya banyak berdoa, saya banyak mendapatkan pelajaran dari Tuhan. Jadi saya bilang semua itu baik. Ya. Tuhan tetap pegang kendali. Dan kita tahu keajaiban itu terjadi selalu tiba-tiba. Ya, ingat ya, suddenly. Ya. Tuhan selalu membuat mukjizat itu tiba-tiba. Seperti yang dialami oleh Lani tadi. Dalam keadaan yang seperti panik seperti itu ada mukjizat. Ternyata Pak Yusak sembuh. Hidup lagi. Itu kan mukjizat. Ya kan? Terjadinya tiba-tiba. Waktu menikahkan anak-anak tiba-tiba ada perkara-perkara yang ajaib. Tuhan selalu membuat mukjizat dengan cara tiba-tiba. Sampaikan sama teman sebelahnya, Tuhan buat mukjizat selalu tiba-tiba ya. Tiba-tiba, enggak direncanakan, tiba-tiba ya. Tidak pakai direncanakan, tiba-tiba terjadi. Itu Tuhan. Saat murid-murid pada waktu itu ya. Murid-murid disuruh doa, mereka sehati. Terus firman Tuhan mengatakan, tiba-tiba terdengarlah suatu deru angin dan membuat semua tergoncang. Tiba-tiba ada api yang ada di atas kepala murid-murid. Betul? Terjadinya apa? Tiba-tiba. Jadi keajaiban itu terjadi karena tiba-tiba. Ya. Jadi kita tahu bahwa lidah-lidah api pun terjadinya karena tiba-tiba. Begitu juga kita tahu bahwa apa yang tidak pernah dipikirkan, yang di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 tolong ditayangkan. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Percaya? Semua disediakan untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi apapun ya, apa yang dialami oleh Ibu Lani, apa yang dialami oleh saya, semua disediakan. Ya. Tidak pernah Tuhan terlambat dalam menolong saudara dan saya. Ya. Karena dalam 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan, gak pernah saya pikir, gak pernah timbul dalam hati, gak pernah saya mendengar, toh Tuhan lakukan segala sesuatu. Dan itu mendatangkan suatu kebaikan yang luar biasa. Saudara, demikian juga yang terjadi ya, dengan apa yang ada di taman. Saya tidak pernah kepikir, saya tidak pernah melihat dengan mata pada waktu sebelum kejadian. Saya tidak pernah timbul dalam hati saya bahwa ada keajaiban dalam taman. Waktu itu Tuhan hanya mengatakan, kamu buat taman, saya lakukan. Ya. Tapi saya tidak punya
pemikiran bahwa akan terjadi keajaiban-keajaiban dan menjadi berkat sampai ke ujung bumi. Gak pernah kepikir, gak pernah saya mendengar, gak pernah timbul dalam hati saya bahwa taman itu akan membuat sesuatu hal yang spektakuler. Tidak pernah terpikir dalam hidup saya. Tetapi ternyata Tuhan membuat perkara yang ajaib. Dari barang yang mati keluar minyak. Dan minyak itu terus menerus terjadi sampai sekarang ini. Lama-lama saya merasakan Tuhan ini banyak sekali yang diberkati dengan minyak yang keluar dari taman. Dan keajaiban-keajaiban yang terjadi. Tetapi apa yang terjadi saudara? Pada tanggal 21 April. Ini tanggal yang saya benar-benar sampai tak ingat-ingat. Tanggal 21 April kemarin ini, bulan yang lalu, tiba-tiba ruangan dalam taman itu baunya, wanginya luar biasa. Sangat berbeda. Minyak yang keluar itu ada 15 sampai 16, itu baunya satu dengan yang lain berbeda. Nah, kali ini itu baunya beda lagi. Lalu saya mulai lihat, loh kok minyaknya warnanya itu tidak seperti biasa. Biasanya warnanya itu ada agak merah ya, disebabkan karena keluar dari bunga mawar. Ada keluar darah, ya. Ada yang rada kuning. Tapi kali ini minyaknya susu, seperti susu. Ya. Jadi dan tidak pernah begitu keluar sebegitu banyaknya. Dan keluarnya itu di dalam tabung atau bejana yang seringkali keluar minyak keintiman. Saya bilang ini minyak apa ya? Kenapa keluarnya di bejana tempat keintiman, tapi dengan warna yang berbeda, dengan bau yang berbeda. Oleh karena itu mengusik hati saya. Dan saya mulai bergumul di dalam doa. Saya tanya, Tuhan, Engkau ini sedang melakukan apa? Ya. Karena tanggal 21 itu tiba-tiba terjadi keajaiban. Gak pernah terpikir, suddenly terjadi sesuatu keajaiban. Saya yakin dan percaya, saudara pulang dari tempat ini, saudara tiba-tiba akan mengalami perkara-perkara yang ajaib. Amin. Saudara, saat saya melihat ini, saya tanya, Tuhan, ini maksudmu apa? Ya. Sebab setiap kali Tuhan memberikan sesuatu, pasti ada rencananya. Tuhan gak pernah main-main dengan kita. Ya. Tuhan selalu punya planning dalam hidup saudara dan saya. Dan sesudah itu saya berdoa. Saya berdoa, terus bergumul dalam doa. Apa yang terjadi? Tuhan ngomong gini, nak, warnanya apa? Saya bilang, warnanya kayak susu. Saya bilang, betul saudara, warnanya itu kayak susu. Putihnya kayak susu, bukan putih beningnya. Kamu tahu, apa yang Tuhan janjikan tentang tanah perjanjian? Tanah perjanjian adalah tanah yang penuh dengan susu dan madu. Jadi ini minyak adalah minyak urapan yang penuh dengan kelimpahan. Oh, begitu ya Tuhan, saya bilang. Jadi maksudnya gimana? Terus langsung saya mulai berdoa dan tanya lagi dan tanya lagi. Terus Tuhan ngomong begini, kamu biasanya kalau ulang tahun, kamu selalu memberi suatu souvenir ke mereka, betul kan?
Tapi kali ini aku yang akan memberi souvenir. Oh, dan souvenir yang Tuhan berikan itu tidak dijual oleh toko, tidak dijual di dunia ini. Dan tidak ada yang mempunyai, yang bisa memproduksi. Saya bilang, Tuhan, pantesan kok keluarnya banyak sekali. Jarang sekali dan tidak pernah minyak itu keluar sebanyak itu dan berhari-hari. Biasanya sedikit terus keluar. Tapi kali ini begitu banyaknya. Karena memang mau bulan Mei ya. Jadi Tuhan sudah siapin semuanya. Lalu setelah itu saya mulai berdoa, Tuhan, biasanya kan waktu itu ada yang namanya minyak love. Minyak love juga keluarnya juga gak sebanyak ini. Sedikit tapi lama-lama menjadi banyak. Tapi kali ini aneh sekali. Ya, aneh sekali. Banyak terus. Dan itu lalu saya mulai tanya, Tuhan, sebab bagaimana Engkau sudah menyediakan segala sesuatu. Saat itu Tuhan mengatakan, nak, engkau tahu, aku sangat memperhatikan kamu. Aduh, saya terharu banget. Saya diperhatikan sama Tuhan. Ya. Sampai mau ulang tahun aja dikasih sesuatu hal yang tidak dijual di dunia. Ya. Saudara, saya sampai nangis, saya bilang, Tuhan, siapa saya ini? Engkau begitu memperhatikan. Ya. Engkau begitu melakukan segala perkara yang tidak pernah saya pikirkan. Ya. Dan saya tidak pernah berpikir bahwa ulang tahun kali ini saya diberi hadiah yang luar biasa sama Tuhan. Tapi hadiah itu bukan untuk saya saja, tapi untuk seluruh anak-anak Tuhan. Itu luar biasa banget. Dan hadiahnya bukan main-main. Hadiahnya adalah suatu urapan kelimpahan. Urapan berkat yang tidak pernah berhenti. Dikatakan Tuhan akan mengirimkan berkatnya kehidupan yang kekal. Luar biasa banget. Saudara. Jadi saya percaya bahwa hari ini saudara dan saya akan menerima segala sesuatu yang luar biasa. Kita baca di dalam Mazmur 133 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Dikatakan seperti ini. Seperti minyak yang baik, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan untuk selama-lamanya. Bukan berkat kehidupan ya. Memerintahkan apa? Berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi urapan minyak yang keluar ini adalah minyak yang turun dari Gunung Hermon. Ya, saya tidak tahu karena Tuhan tidak ngomong. Cuman ini turunnya dari mana? Susu dan madu ini dari Gunung Hermon. Mengalir ke gunung-gunung Sion. Di sini kota Sion. Jadi dari Hermon Tuhan turunkan sampai di Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, saudara, jadi minyak urapan yang saudara dan saya ini nanti terima ya, itu hadiah dari Tuhan. Dari Gunung Hermon. Ya. Dan itu adalah urapan kelimpahan, yaitu urapan berkat, urapan kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi yang dinamakan berkat, kelimpahan itu tidak sedikit tapi sampai luber ya.
Saudara, ini minyak ini keluarnya juga sampai banyak. Tidak sedikit-sedikit, kelimpahan. Sampai dengan detik kemarin masih keluar lagi. Jadi saya bilang, Tuhan, buat saudara-saudara yang streaming hari ini dan mendengarkan semuanya ini, saudara boleh WA ke Ibu Guatlan, pasti dikirim. Ya, jangan takut, tidak dikirim. Doa saja, karena yang memberi itu adalah Tuhan. Kalau saudara berdoa terus keluar, kami tidak pernah menahan. Ya. Minyak ini tidak dijual dengan harga, ya, tapi nilainya tidak terhingga, ya, karena tidak ada yang jual, tidak ada yang memproduksi, mempunyai nilai yang luar biasa. Biarlah saudara dan saya yang akan menerima nanti benar-benar mengatakan, Tuhan, aku hari ini menerima urapan kelimpahan, urapan berkat, urapan yang luar biasa. Amin. Nah, sekarang saya akan mengajak saudara untuk meneliti dan mendalami akan perkara ini. Saudara ingat enggak khotbah di tempat ini akhir tahun dan awal tahun? Ya. Tuhan katakan, awas hati-hati tahun 2022. Ya. Tuhan katakan ini masuk masa kegelapan. Masih ingat enggak? Ya. Dan dikatakan untuk dalam menghadapi kegelapan dibutuhkan hati yang bijaksana. Ya. Kalau saudara lupa, dengerin khotbahnya lagi. Dibutuhkan hati yang bijaksana, dibutuhkan pikiran yang tajam dan pandai. Selalu harus bertindak hati-hati, cermat dan teliti. Ini firman Tuhan. Ya. Bukan dari saya, tapi Tuhan katakan, nak, tahun 2022 itu dibutuhkan hati yang bijaksana. Apa arti bijaksana? Di dalam kamu pelayanan, di dalam kamu itu usaha, perlu hati yang bijaksana. Ya. Bijaksana itu mikirnya tenang dan melakukan tindakan yang tepat. Itu bijaksana. Ya. Lalu dikatakan punya pikiran yang pandai dan tajam. Artinya tahu jebakan-jebakan yang ada. Lalu dikatakan lagi, bertindaklah hati-hati dan cermat dan teliti. Nah, firman sudah disampaikan. Saya khotbah panjang lebar perkara ini. Tetapi beberapa anak-anak Tuhan yang hari itu juga datang, suatu saat ngomong sama saya, Bu, saya ketipu. Ketipu apa? Ketipu sama saat ini adanya suatu usaha bodong katanya. Ya. Menawarkan sesuatu dengan bunga yang tinggi. Menawarkan sesuatu yang baik. Ya. Dari 100 juta tambah 200 juta tambah 500 juta. Hilang akhirnya. Yang namanya yang ada di WA dan sebagainya ternyata hilang semuanya. Jadi kamu kena berapa? 500 juta. Wow. Kamu dengerin khotbahnya saya enggak? Dengerin. Kenapa kamu begitu bisa itu? Ya itulah. Tidak punya hati yang bijaksana. Pikirannya tidak tajam dan pandai. Tergiur dengan segala sesuatu yang ditawarkan. Nah, oleh karena itu saat-saat ini itu sangat bahaya sekali dengan investasi yang ditawarkan. Sebetulnya sudah diberitahukan loh saudara. Tuhan itu sudah memberikan rabu-rabu. Tapi ternyata saudara
toh kemakan. Ternyata saudara mengalami hal itu. Kalau sudah mengalami hal itu, ya, kalau dapat berkat gak pernah ngomong sama saya. Kalau lagi banyak masalah langsung telepon. Bu, saya kena ini, bu, saya kena ini, bu, saya kena tipu, bu, saya dimarahin sama suami saya, bu, saya begini. Saya bilang, loh kok bisa? Ya, karena adanya investasi-investasi yang ditawarkan. Nah, dan saat-saat ini Tuhan sangat tahu ya, bahwa saudara dan saya banyak mengalami pengeluhan seperti yang disampaikan sama Ibu Lani tadi. Ya. Oleh karena itu Tuhan katakan pengurapan hari ini itu diberikan tentang banyak perkara. Ya. Tuhan akan memberikan kecermatan. Tuhan akan memberikan roh kepandaian, roh ketelitian, roh kehati-hatian supaya berkat itu diperintahkan datang kepada kalian. Ya. Dengan minyak urapan berkat ini. Ya. Jadi kita harus tahu bahwa kalau saudara terima berkat ini, terima minyak urapan ini, saudara akan mendapatkan hati yang bijaksana. Dengan urapan itu, kalau menghadapi investasi-investasi yang ditawarkan, tiba-tiba hatinya itu penuh dengan bijaksana, tajam pikirannya, mempunyai kepandaian, lalu tidak sembrono di dalam melakukan tindakan-tindakan. Ya. Nah, oleh karena itu hari ini saya minta saudara mempersiapkan diri. Dan ingat ya, setiap kali saudara begitu menerima urapan, jangan terus berpikir instan langsung dapat mengalami. Tapi Tuhan katakan tiba-tiba ya, suddenly. Tiba-tiba, wah kok terjadi begini ya. Nah saat itu engkau tahu bahwa itulah yang Tuhan sedang kerjakan. Di mana berkat itu akan mengalir dari Gunung Hermon memasuki akan kehidupan kalian. Jelas ya, saya berdoa buat saudara yang nanti sebentar akan mendapatkan minyak ini. Saudara berdoa, Tuhan beri aku mengerti. Beri aku siap. Soalnya begini saudara. Kalau kamu tidak siap, berkat itu turun mengalir, kamu gak bisa nangkep. Ya. Karena itu momen yang sungguh-sungguh, ya, kamu harus tangkap, kamu akan menerima. Itu dibutuhkan timing yang tepat. Ya. Jadi hati-hati, selalu waspada, selalu ikut dalam rencana Tuhan. Dan tadi Bevis juga sudah katakan, cinta dari dalam keluar, betul ya? Bevis tadi katakan begitu kan. Dan keintiman yang dari dalam itulah yang keluar. Nah itu yang membuat kamu itu selalu siap. Dengan siap ini akan membuat kamu merasakan berkat kelimpahan itu akan turun atas hidupmu. Amin. Sekarang mari kita siapkan hati ya. Sebelumnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sebelum kita menerima, firman Tuhan katakan, kamu harus memberi, maka kamu akan menerima. Siapkan hatimu ya. Tiba-tiba akan terjadi perkara-perkara yang ajaib ya. Kita akan menyanyi bersama-sama tentang suddenly. Ada sesuatu yang akan menjamah saudara dan saya. Dan saudara dan saya akan menerima urapan yang baru. Siapkan hati untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Suddenly a dance from heaven, Jesus came and rescued me. Suddenly
a touch from heaven. Jesus came and set me free. Suddenly, a touch from heaven. Jesus came and rescued me. Suddenly, a touch from heaven. Jesus came and set me free. Suddenly, a touch from heaven. Jesus came and rescued me. Suddenly, a touch from heaven. Jesus came and set me free. Suddenly, a touch from heaven. Jesus came and rescued me. Suddenly, a touch from heaven. Jesus came and set me free. Suddenly, a touch from heaven. Jesus came and rescued me. Suddenly, a touch from heaven. Jesus came and set me free. Suddenly, a touch from heaven. Jesus came and rescued me. Saudara yang sudah dapat, saudara berdoa dan menyanyikan pujian ini. Karena tiba-tiba ada jamahan yang dari surga. Tuhan akan datang dan Tuhan akan membuat sesuatu yang baru, yang akan membangun akan kehidupan saudara. Saudara, ini bukan perkara main-main. Kalau saudara benar-benar merindukan, embun yang dari Hermon itu akan turun saat ini. Turun ke Sion dan akan memberikan suatu berkat, memberikan suatu kecermatan, memberikan kebijaksanaan, memberikan hati yang bisa menimbang, mempunyai roh ketelitian di dalam menghadapi baik pelayanan maupun di dalam menghadapi usaha dalam bentuk apapun juga. Saudara tidak mudah untuk ditipu dengan segala investasi-investasi yang ditawarkan. Kiratara makaya sikiara nama. Saudara yang sudah mendapatkan ini, saudara berdoa pribadi demi pribadi. Jangan melihat kanan dan kiri, tapi saudara benar-benar pusatkan pikiranmu di hadapan Tuhan. Minta supaya Tuhan datang dan menjamah hidup saudara pada malam ini. Ada perkara yang ajaib yang Tuhan sedang kerjakan pada malam ini. Ini bukan berkat borongan, tapi ini adalah berkat pribadi demi pribadi. Saudara harus tahu meraih segala sesuatu yang Tuhan siapkan hari ini. Sebab minyak ini bukan disediakan oleh manusia. Minyak ini disediakan Tuhan
spesial pada hari ini. Saudara buka minyak ini. Saudara tahu botolnya juga spesial. Gak seperti botol yang lain. Warna minyak ini bukan hanya putih, tapi benar-benar warnanya seperti susu. Saudara buka karena ini ada rollnya, tidak perlu untuk dibuka tutupnya. Mari kita bangkit berdiri dan saudara angkat minyak ini. Sekali lagi kita nyanyikan. Suddenly the touch from heaven. Engkau minta supaya ada sentuhan dari surga. Tuhan akan datang, Tuhan akan datang saat ini. Engkau akan mengalami kebebasan. Engkau akan mengalami kebebasan. Engkau akan mengalami kelepasan. Kira-kira makaya sekirete rapakaya sakara. Ora makaya sekirete kira maka. Ora makaya serana maka. Kira-kira makaya sakara tarapa. Ora makaya sekirete Bapa, kami percaya tiba-tiba Engkau datang ke tempat ini. Engkau menghampiri kami pribadi demi pribadi. Engkau menjamah kami. Engkau menyentuh akan kami. Engkau membuat restorasi yang luar biasa. Dan mulai saat ini embun ini akan turun. Semua yang tertutup menjadi terbuka. Semua yang tidak dapat kami raih, kami akan raih malam ini, Tuhan. Semua penghalang-penghalang berkat dalam nama Tuhan Yesus dihancurkan. Semua langit-langit tembaga diputuskan, dipatahkan, dihancurkan karena ada berkat dari Gunung Hermon. Kami percaya minyak ini, Tuhan, bukan minyak sembarangan. Ini minyak asli dari surga. Tidak ada satupun yang dapat membuat minyak ini. Pabrik apapun tidak bisa. Tapi keajaiban-Mu Tuhan
ada di tangan kami. Keajaiban-Mu ada di tangan kami. Keajaiban-Mu ada di tangan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, keajaiban-Mu ada di tangan kami. Dan saat ini menyentuh akan tubuh kami, maka akan terjadi perkara. Tiba-tiba semua terbuka. Tiba-tiba semua terbuka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, hanya oleskan pada dahimu dan pada telapak tanganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari oleskan pada dahimu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, embun dari Gunung Hermon turun atas kami. Taruh di tangan kirimu, di telapak tangan kiri. Berkat Gunung Hermon turun atas tangan kami. Apa yang kami kerjakan semua menjadi berhasil. Di sebelah tangan kanan kami, apa yang kami kerjakan tidak ada yang gagal. Semua berkat ini mengalir. Embun yang dari Hermon, berkat kelimpahan, berkat kehidupan, berkat yang tidak berkesudahan, berkat yang selalu hidup dan tidak pernah mati. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadi, dan jadi. Saudara tutup kembali, ini saudara boleh bawa pulang. Ya. Saya percaya ini akan terjadi. Kita akan meteraikan saat ini dengan kita perjamuan kudus pada malam hari ini. Bapak, ini tubuh dan darah-Mu. Ini sebagai lambang Tuhan. Tubuh-Mu dipecah-pecahkan. Pengorbanan-Mu sungguh luar biasa. Darah-Mu dicurahkan untuk menebus semua dosa kami. Oleh karena itu ya Tuhan, meteraikan Tuhan. Karena tubuh dan darah-Mu ini sebagai suatu meterai perjanjian-Mu. Bahwa Engkau akan membawa kami masuk di dalam lawatan. Engkau akan membawa kami pada waktu Engkau datang. Kami akan ketemu Engkau di awan-awan. Tuhan Yesus, ingatlah kami. Kalau Engkau bisa membuat mukjizat, minyak yang tidak ada menjadi ada. Engkau akan membongkar semua yang tidak baik dalam hidup kami. Dan Engkau akan memberikan perkara yang baru. Merestorasi hidup kami. Semua kutuk-kutuk yang ada dihancurkan hanya dengan tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan dan minum. Kita akan nyanyikan The Blood. Kita minta sama Tuhan saat ini. Hanya dengan darah Yesus, semua bisa menjadi sesuatu hal yang baru. Jesus shall fall, ya Tuhan. Way back on Calvary, the blood that gave me strength from day to day, it will never lose its power. Yeah.
hormat dan syukur hanya kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kalau hari ini kami berada di tempat ini, Engkau memberi hadiah yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Engkau mengasihi kami. Sampai dalam ulang tahun hamba-Mu ini ya Tuhan. Engkau memberi hadiah yang luar biasa. Hadiah yang tidak bisa ternilai dengan uang. Dan dapat menjadi berkat sampai ke ujung bumi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Kau anugerahkan buat kami pada hari ini. Dan kami sangat percaya. Kami sangat percaya Tuhan. Engkau tidak main-main dengan kami. Engkau punya rencana dengan minyak ini. Engkau punya rencana atas minyak ini ya Tuhan. Engkau sudah berikan minyak ini di taman itu. Dan kami saat ini sudah pegang dan kami terima. Dan ini akan kami bawa pulang. Dan kami akan berkat ini mengikuti kami. Tidak ditinggal di tempat ini. Kemanapun kami pergi, berkat itu mengejar kami. Kami tidak lagi mengejar berkat. Karena Engkau memberkati kami saat kami tidur. Kami percaya akan hal ini. Kami pulang dari tempat ini. Kami menerima berkat kehidupan. Berkat kelimpahan. Berkat untuk selama-lamanya. Kami terima ini semua. Dimeteraikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita katakan sama-sama. Oh, praise the name of the Lord.